Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada diskusi kita hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Terorisme nomor 1 tahun 2002, khususnya dalam perspektif teori tujuan utilitarian Karl O. Christiansen. Baik, peserta nomor 1 bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Diavianti Putri dengan NIM 168. Menurut saya rasa tujuan utama dari pemidanaan dalam Undang-Undang Terorisme adalah untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana terorisme. Hukuman yang berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi calon pelaku, sehingga mereka takut untuk melakukan tindakan yang serupa. Baik, terima kasih atas pendapatnya peserta nomor 1. Sesuai dengan teori Christiansen, memang pencegahan merupakan salah satu tujuan utama pidana. Namun menurut Christiansen, pencegahan bukan tujuan akhir. Ada tujuan yang lebih tinggi. Mungkin bisa disampaikan pendapatnya peserta nomor 2. Terima kasih moderator. Saya ingin menambahkan eh, tujuan yang lebih tinggi itu adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan mencegah tindak pidana terorisme, kita menciptakan lingkungan yang aman dan damai, sehingga masyarakat bisa hidup dengan tenang dan produktif. Baik, selanjutnya pendapat peserta nomor 3. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Sinta Aprilia dengan NIM 278. Jadi benar sekali apa yang sudah diutarakan oleh Amel. Jadi hukuman yang diberikan bukan hanya sekedar balas dendam, tapi juga sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Tapi bagaimana dengan prinsip asas legalitasnya? Bukankah kita hanya boleh menghukum seseorang jika perbuatannya memang benar-benar dapat disalahkan? Dalam konteks terorisme sendiri, seringkali sulit untuk membuktikan unsur kesengajaannya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok besar. Baik, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya bisa dijawab oleh peserta nomor 4. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Belani Nuraliza Diasti dengan NIM 279. Di sini saya ingin berpendapat bahwa Christiansen juga menekankan bahwa hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang dapat dipidana. Dalam kasus terorisme, memang seringkali muncul tantangan dalam membuktikan unsur kesengajaan. Namun, penegak hukum harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bukti yang kuat agar putusan yang diambil adil serta objektif. Selain itu, saya juga berpendapat bahwa pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tidak terulang kembali. Hukuman yang diberikan harus bersifat rehabilitatif sehingga pelaku dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik. Baik, lalu aspek rehabilitasi memang penting, tetapi dalam konteks terorisme seringkali sulit untuk menerapkannya. Bagaimana menurut pendapat peserta nomor 5? Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Roro Purwitasari dengan NIM 196. Mungkin kita bisa menggabungkan antara tujuan umum dan khusus. Untuk pelaku yang masih memiliki potensi untuk direhabilitasi, kita bisa memberikan program pembinaan, namun untuk pelaku yang sudah terlalu jauh terlibat dan tidak menunjukkan penyesalan, hukuman yang berat menjadi pilihan yang lebih tepat. Baik, pendapatnya pendapat yang menarik. Selanjutnya pendapat peserta nomor 6 bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Nama saya Agam Raya Muslifani dengan NIM 163. Menurut saya, teori Christiansen juga menekankan bahwa pidana harus bersifat prospektif, yang artinya kita harus melihat ke depan. Hukuman yang diberikan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang. Dalam menerapkan UU terorisme, kita juga harus memperhatikan aspek hak asasi manusia.
Hukuman yang diberikan harus seimbang dan tidak melanggar hak-hak dasar seorang manusia. Baik, terima kasih atas semua masukannya. Diskusi kita hari ini sangat menarik dan memberikan banyak perspektif yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, tujuan pemidanaan dalam undang-undang terorisme ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari pencegahan, kesejahteraan masyarakat, hingga hak asasi manusia. Teori tujuan utilitarian ala Karl O. Christiansen memberikan kerangka berpikir yang berguna untuk memahami tujuan-tujuan tersebut. Mungkin sudah sampai sini aja diskusi kita hari ini. Jika ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.